pagi teman pemilih dimanapun berada. Selamat datang di acara Obsesi, obrolan seputar demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karangasem bersama saya Ika Dekari. Jadi di acara Obsesi ini kita akan berbicara seputar demokrasi, apalagi sekarang kita sedang menghadapi pesta demokrasi di Kabupaten Karangasem, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati Karangasem. Dan tentunya saya akan berdiskusi dengan para narasumber dari berbagai bidang yang kompeten di bidangnya. Seperti hari ini saya tidak sendiri, saya sudah mendatangkan seorang ibu-ibu cantik. Nah, bagi teman-teman yang sering memantau sosmednya KPU Kabupaten Karangasem, tentu sudah tidak asing lagi. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Karangasem, Divisi Sosialisasi dan SDM. Langsung saja kita sambut. Ini dia Ibu Putu Desi Natalia SPD. Pagi Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ini cantik sekali hari ini Bu ya. Ya, tentunya kabar baik dan kita sehat semua, astungkare. Semoga ke depan juga dalam mengawal tahapan ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Luar biasa. Astungkare kita semua sehat dan teman-teman pemilih dimanapun berada juga dalam kondisi sehat. Baik, langsung saja Bu. Hari ini kita akan ngobrolin nih seputar pemilihan bupati dan wakil bupati Karangasem. Nah, sekarang khusus nih tentang tahapan pendaftaran pemilihan bupati. Dalam pemilihan bupati ini ya, kira-kira gimana sih atau rentang waktu pendaftarannya itu kapan? Nah, bisa dijelaskan Bu? Ya. Silahkan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dalam media-media sosial yang kita miliki ya di Kabupaten Karangasem, kami sudah mensosialisasikan tahapan. Jadi tahapan yang ditunggu-tunggu mungkin oleh masyarakat Karangasem ini adalah tahapan pencalonan, di mana dalam tahapan inilah kita akan mengetahui siapa sih nanti calonnya ya, Dek ya. Karena kan selama ini yang mungkin diketahui oleh masyarakat itu ada calon ini, itu belum tentu menjadi calon. Belum resmi, ya, belum resmi karena belum mendaftarkan diri ke KPU. Nah, nanti mulai tanggal 4 September sampai tanggal 6 September 2020 ini, saat itulah calonnya akan datang ke KPU untuk mendaftarkan diri. Ya, didaftarkan oleh parpol atau partai politik pengusulnya. Jadi partai politik yang mendaftarkan pasangan calon siapa yang akan didaftarkan. Kita tunggu tanggal 4. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 6 September. 6 September. Kalau waktunya Bu, dari jam berapa itu akan diterima nanti pendaftaran? Ya. Waktunya 3 hari itu berbeda. Hari pertama tanggal 4 dan tanggal 5 itu dari jam 8 sampai jam 16. Berarti jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, 4 sore. Kemudian di hari terakhir tanggal 6 itu kita akan buka di jam 8 dan akan kita tunggu sampai jam 24.00. Jadi tengah malam kita tengah malam ya. begadang lagi. Begadang sampai jam 24.00 kita. Nah, jadi seperti itu teman pemilih, kalau ingin mendaftar 4 sampai 6 September silakan datang ke KPU. Nah, setelah pendaftaran apa nih tahapan selanjutnya dalam masa pendaftaran itu? Apa langsung begitu pendaftaran langsung jadi calon atau gimana? Ya, nah mungkin di pendaftaran dulu ya, kita ulas sedikit dulu bagaimana mekanisme pendaftaran sebelum kita mengarah kepada tahapan selanjutnya setelah pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini tentunya partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calonnya tentunya harus melengkapi dokumen-dokumen pendaftarannya. Nah, itu adalah dokumen pencalonan dan juga dokumen calonnya. Ini adalah syarat mutlak bagi partai politik yang akan mengusulkan pasangan calonnya untuk bisa kita terima pendaftarannya. Tidak boleh ada dokumen yang kurang dan tidak boleh ada dokumen yang tidak sah dalam dokumen pencalonan. Oh, ya. Harus lengkap semuanya. Harus lengkap semua lengkap dan sah. Dan sah untuk dokumen pencalonannya nih ya. Dokumen pencalonan. Kemudian kalau dokumen calonnya kita harapkan juga sudah lengkap dan sah juga di hari pendaftaran. Tapi kalaupun misalnya dokumen calonnya belum absah gitu ya, belum sah, misalnya ada legalisirnya kurang, ada masa perbaikannya nanti. Namun pintu masuk dari pencalonan ini adalah dokumen pencalonan itu sendiri. Ya, dan itu tentunya partai politik sudah tahu karena kita membuka helpdesk juga. Oh, ada helpdesk. Kita buka helpdesk, tim-tim penghubung gitu ya. Partai politik sudah berkoordinasi intens juga kepada kami kita di KPU Kabupaten Karangasem. Jadi seperti itu ya, ingat
ada 2 dokumen utama, yaitu dokumen pencalonan dan dokumen calon yang harus lengkap dan ada agar bisa diterima, itu dokumen pencalonan. Jadi KPU Karangasem juga membuka helpdesk, Bu ya. Jadi Bapak Ibu partai politik mungkin atau yang mau mencalonkan diri bisa berkoordinasi langsung ke helpdesk-nya kita. Ya, helpdesk kita. Nah, lebih lanjut lagi Bu, kapan nanti? Itu kan sudah sekarang mendaftar, kemudian diperiksa, terus kapan nih ditetapkan? Kalau misalnya sudah memenuhi syarat, kapan nih ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Karangasem secara resmi oleh KPU? Ya, nah untuk penetapannya, ini kalau dulu ya kita waktu sebelum pandemi ini kan 23 September itu menjadi hari pemungutan suara ya. Setelah karena adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, tanggal 23 September itu menjadi tanggal penetapan pasangan calon ya. Nanti tanggal 23 kita tunggu pasangan calon yang sudah memenuhi syarat akan kita tetapkan di tanggal 23 September 2020. Tentunya ini sudah mengalami proses dulu, ada verifikasi administrasi, kemudian ada tes kesehatan juga ya yang akan dilakukan di Rumah Sakit Sanglah. Itu tes kesehatannya, kemudian di tanggal 23 akan kita tetapkan dan tanggal 24 kita akan melakukan pengundian nomor urut. Jadi di situ kita akan melihat, melihat di 23 itu kita sudah tahu berapa calonnya ya, kemudian siapa saja calonnya di Karangasem ini. Dan tanggal 24 kita sudah tahu nomor urutnya. Ya, betul sekali. Jadi itu ya panjang sekali waktunya sampai tanggal 23 September nanti. Sekarang kita kembali pada saat pendaftaran Bu. Kira-kira gimana sih situasinya nanti pada saat paslon itu mendaftar? Apakah seperti sebelum-sebelumnya boleh ngajak pendukung rame-rame, boleh bawa ini itu dan sebagainya, atau sedikit aja sekarang karena mengingatkan kita situasi COVID ini? Bisa diceritakan sih? Ya, nah COVID-19 ini tentunya juga berdampak pada pelaksanaan pilkada juga, karena kita tidak bisa tutup mata juga terhadap situasi sekarang. Dan begitupun KPU RI sudah menetapkan aturan penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Itu pun kita terapkan dalam proses pendaftaran pasangan calon. Nah, kalau dulu ya biasanya pasangan calon datang kan karena menunjukkan euforianya ya, pembelaannya ya, rame-rame ada berganjur biasanya ya. Nah, kalau sekarang kita tidak inginkan ada seperti itu dan kita sudah koordinasikan kepada tim pasangan calon bahwa nanti pasangan calon yang akan datang ke KPU beserta partai politik pengusul kita batasi jumlahnya ya. Yang datang itu kita perbolehkan hanya pimpinan partai politik pengusul, jadi ketua dan sekretaris ya. Kemudian pasangan calon tentunya beserta pendampingnya, mungkin istrinya atau suaminya ingin ikut gitu ya. Kita izinkan, kemudian dan 2 orang tim penghubung yang khusus menangani administrasi. Jadi yang akan menyerahkan dokumen. Jadi itu kita izinkan untuk ikut dalam proses pendaftaran itu sendiri. Berarti tidak berbanyak lagi seperti dulu ya. Betul sedikit sekali. Nah Bu, tapi kalau misalnya masyarakat atau para pendukungnya ingin menyaksikan proses pendaftaran tuh gimana? Apa boleh di luar pagar misalnya atau gimana? Ya, kalau di luar pagar sih kita silakan, cuman kita himbau juga janganlah supaya tidak menjadi menimbulkan kemacetan misalnya. Lihat di rumah saja stay. Kita akan live streaming. Kita akan live streaming nanti di YouTube ya. Makanya itu subscribe ya YouTube-nya KPU. Kemudian loncengnya diklik loncengnya ya. Jadi kalau ada info-info dari KPU pasti langsung dapat info ya. Kemudian IG-nya juga. Kita di IG juga live nanti. Kemudian di Facebook juga silakan masyarakat Karangasem, seluruh masyarakat Karangasem dan juga pendukungnya khususnya ya, pendukung pasangan calon misalnya kalau ingin menyaksikan secara langsung, buka medsosnya KPU mulai besok ya, mulai tanggal 4 ya, tanggal 4 jam 8 sudah langsung ditongkrongin tuh ininya, pantengin gitu istilah. Jadi masyarakat ataupun pendukung yang ingin menyaksikan proses pendaftaran nggak perlulah datang ke KPU, ngapain juga, duduk aja di rumah atau mungkin sambil bekerja bisa live di sosial medianya KPU Karangasem. Ya, betul sekali. Itu kita di tengah pandemi ini kan berupaya agar masyarakat semua mendapatkan informasi yang seluas-luasnya ya, tanpa harus datang ke KPU, tanpa harus bertemu langsung kita. Nah, jadi inilah fungsi dari media sosial
sekaligus juga sebagai media sosialisasi bagi KPU untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, seluruh masyarakat Karangasem, khususnya teman pemilih ya di seluruh Karangasem, agar update info tentang Pilkada Karangasem. Nah, jadi itu ya, pantengin terus sosial medianya KPU bagi teman-teman. Segera langsung ambil HP-nya, cek sosmednya KPU sekarang juga. Nah, Bu, ini saya tertarik ini dari tadi saya diberi botol minum atau tumbler yang berlogo 9 Desember. Ini masyarakat pasti juga mau juga kan, ini kan menarik sekali ini. KPU juga punya banyak souvenir. Gimana sih caranya biar dapat souvenir-souvenir menarik ini? Ya, nah ini salah satu souvenir KPU Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Jadi kami memiliki misi ya, jadi pilkada ramah lingkungan. Ini dalam upaya kita menjaga bumi ya, menjaga bumi agar mengurangi botol plastik kita mengurangi botol-botol plastik, kemudian mengurangi penggunaan banyaknya sampah plastik gitu ya. Ini adalah salah satu media sosialisasi sekaligus juga media bagi kita untuk mengajak seluruh masyarakat ramah lingkungan, termasuk juga dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Nah, yang ingin mendapatkan souvenir ini, ayo pantengin terus ini media sosialnya KPU dan bikin konten-konten kreatif atau foto aja nggak apa-apa, diupload di media sosialnya, di tag ya media sosialnya KPU Kabupaten Karangasem. Nanti yang kita repost kita akan kirimkan ini atau bisa diambil ke KPU Kabupaten Karangasem, kita hubungi nanti. Bukan hanya tumbler aja, ada banyak Bu ya. Kita punya banyak souvenir, ada masker ya APD, kemudian ada juga payung, ada jam dinding, pokoknya ada baju nanti, banyak sekali media sosialisasi yang kita buat, kita kemas dengan barang-barang yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi ingat, di like media sosialnya KPU Kabupaten Karangasem, YouTube-nya di subscribe dan loncengnya itu jangan lupa ditekan, kemudian follow IG-nya, sebanyak mungkin komen-komen. Nanti yang kita pilih, kita akan bagikan souvenir-souvenir menarik. Luar biasa. Jadi itu ya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang semuanya ingin souvenir dari KPU. Pokoknya ikuti terus kegiatan-kegiatan KPU, utamanya di sosialisasi, nanti ada banyak hadiah-hadiah menarik. Nah, tidak terasa nih Bu, waktunya juga sudah panjang lebar kita berdiskusi. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya minta satu closing statement-nya. Nah, bagi teman pemilih di seluruh Karangasem khususnya dan seluruh masyarakat Karangasem, tahun ini adalah merupakan tahun pesta demokrasi di Karangasem. Jangan lupa gunakan hak pilih nanti pada tanggal 9 Desember 2020. Kita beramai-ramai datang ke TPS menggunakan hak pilih. Dan bagi yang ingin tahu apakah sudah terdaftar atau belum, ya ambil HP-nya, klik di situsnya KPU, www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Di situ kita akan tahu apakah kita sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih. Kalau belum, hubungi KPU, hubungi juga petugas kami yang ada di desa ataupun yang ada di kecamatan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Desi sudah hadir di acara Obsesi ini. Sekali lagi terima kasih, dan ingat masyarakat Karangasem, hari Rabu 9 Desember 2020 nyoblos. 9 Desember sing nyoblos sing mulih. Sing nyoblos sing mulih.